Macungers, kita kembali di podcast Macung Talk. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu alumni dari dulunya namanya Sastra Inggris ya. Sekarang namanya English for Global Creative Communication ya. Seorang alumni dari program studi IGCC ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana waktu dulu belajar ya namanya sastra Inggris ya, belajar bahasa Inggris, kemudian sekarang nyambung dengan profesi yang dia tekuni setelah lulus, yaitu jadi pekerja seni, bekerja di bidang kreatif, industri kreatif. Nah, untuk Macungers yang belum pernah tahu ya, kalau sastra Inggris atau IGCC di Universitas Macung ini memang nggak cuma belajar sastra aja, tapi dari dulu kita juga sudah menyiapkan teman-teman yang di sastra Inggris ini untuk bisa berkarya atau memiliki profesi di bidang bisnis atau industri digital kreatif ya, industri kreatif yang digital. Aduh, belepotan banget gue. Nah, seperti itu ya. Kita akan menyapa dulu tamu kita pada hari ini. Hai Cindy. Halo Bu Nina. Halo teman-teman Macungers. Gimana kabarnya? Baik. Cindy lulusnya tahun berapa ya? 2019. Okay. Tepat waktu. Tenang aja. Good. Jadi 2019 sekarang kembali mendukung kampusnya tahun 2024. It's been 5 years. 5 tahun nih ya. Iya. Sudah 5 tahun lulus. Nah, kalau teman-teman Macungers lihat, kalau di ini podcast ini juga ada di Spotify ya. Di Spotify itu juga ada namanya Cindy Amani, tapi itu centang biru artis. Iya kan? Iya. Artis ya. Statusnya tuh udah beda, bukan mahasiswa Macung gitu, bukan. Tapi sekarang sudah jadi artis gitu. Nah, Cindy, boleh diceritain nggak? Dulu itu atau latar belakang keluarganya Cindy gimana sih? Apakah keluarga itu, apakah Cindy itu tumbuh di keluarga yang nyeni gitu atau kayak gimana? Sebenarnya nggak juga sih. Mungkin hobi, suka, tapi nggak ditekuni yang seprofesional seperti aku sekarang gitu. Bahkan pertama kali waktu lulus dari Macung, mama itu nggak ada kayak nggak yakin gitu kalau misalnya aku bakalan bisa jadi musisi gitu. Jadi aku harus gimana ya bahasanya? Menenangkan hati mamaku dulu, bekerja kantoran dulu. Ya aku sempat kerja di salah satu bank swasta di Malang. Selama 2 tahun. Setelah aku rasa kerja di bidang musik ini udah stabil, baru aku keluar. Gitu. Baru aku resign. Jadi gitu. waktu itu double ya? Iya, waktu itu juga karena masih COVID ya. Jadi aku debutnya itu waktu COVID justru. Debutnya waktu pandemi. Waktu pandemi. Ya pasti kan nggak ada stage, nggak ada, agak susah. Tapi waktu itu juga kebetulan mungkin lakinya laguku kan kebanyakan lo-fi yang ngantuk, galau gitu. Terus karena kebanyakan orang-orang pada di rumah dan suka rebahan. Jadi cocok banget. Jadi waktu itu naiknya itu di situ gitu. Malah di situ. Terus waktu di situ tuh orang tua mendukung ya? Iya, karena royaltinya lumayan. Jangan-jangan mengalahkan yang di bank nih kayaknya. Mostly hampir sama sih. Hampir sama. Jadi kayak aku alasannya, daripada aku setiap hari 9 to 5 kerja, kan ini cuma di rumah aja tetap dapat duit kayak gitu. Gitu. Tak, yang lainnya aja ya kayak gitu. Terus dia bilang. Dan juga alasanku resign itu karena banyak kesempatan yang aku lewatkan, karena waktu itu antara kayak COVID ke new normal gitu kan. Jadi mulai banyak stage, mulai ada mini stage dan lain-lain. Terus aku mulai pernah sempat diundang di kayak berbagai macam talk show di Jakarta, TV swasta gitu-gitu. Cuman aku lewatkan karena aku terbatas waktu kerja 9 to 5 itu. Karena kerja. Jadi akhirnya itu alasanku yang cukup bulat untuk resign. Tapi berarti emang passionnya Cindy itu ya di bidang industri kreatif ini ya? Betul sebenarnya. Itu cuman alasan aja sih biar boleh. Baiklah. Iya.
Gitu teman-teman caranya. Ya, tapi berarti itu kan ada perjuangannya sendiri ya dulu waktu itu. Apa sih yang membuat Cindy yakin ya itu? Karena itu masanya COVID. Cindy tahu bahwa waktu itu ya itu tadi disebutkan nggak ada stage. Tapi ya gimana supaya tetap ada di situ pendiriannya gitu? Awalnya aku rilis lagu pun itu tuh karena gabut ya. Karena kan waktu kerja itu tuh kan di rumah WFH ya. Jadi ada kayak seminggu ada beberapa hari yang WFH kayak gitu. Sedangkan kalau dikasih waktu WFH di rumah kerjaan tuh lebih cepat selesainya. Jadi sisanya ngapain daripada nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, akhirnya aku bikin lagu gitu. Oke, baik. Wah, memanfaatkan waktu dengan baik dan benar gitu. Iya. Ya Kak, soalnya aku nggak bisa diem sih orangnya emang gitu. Iya. Akhirnya jadi juga ya keturutan gitu kan. Bekerja di bidang industri kreatif. Sebenarnya kayak nggak nyangka juga sih karena jadi musisi atau jadi penyanyi itu cita-citaku yang hampir terlupakan. Oh gitu. Jadi itu cita-citaku waktu kecil, terus karena semakin besar kan biasanya kita semakin realistis ya pikirnya. Ada sih kepikiran waktu waktu mau hampir lulus dari Macung tuh kayak aku mimpi ngapain ya enaknya kayak habis lulus dari Macung nih mau kerja kantoran kah, usaha kah, kan pasti opsinya kayak gitu. Tapi aku waktu itu kan 2019 masih belum COVID tuh, sering-seringnya banyak-banyaknya konser, dan aku sering banget ngelihat musisi-musisi lokal Malang yang ternyata mereka bisa loh. Hati kecilku tuh kayak ada apinya sedikit gitu kayak bisa nggak ya, cuman kayak yang realistis dulu aja gitu. Ternyata malah kejadian. Tapi karena dulu, COVID. Waktu masih di kampus, waktu masih kuliah, aktif bermusik juga nggak? Jujur nggak. Oke. Jujur nggak. Malah dulu modeling kan. Dulu saya juga pernah di sini teman-teman. Maksudnya di ruangan ini di foto buat Pokoknya waktu itu aku baru pertama kali waktu itu menang lomba Miss Matos kalau nggak salah 2017 ya kan. Buat berita yang pasti ini sudah pada lahir semua belum di Macung belum lahir. Belum, kayak mereka masih SMA gitu. Loh, yang moto siapa terusan? Terus yang foto siapa? Masih ingat? Lupa sih. Jangan yang moto aku sendiri. Iya. Oh, berarti waktu kuliah malah sebenarnya nggak aktif bermusik ya? Nggak, cuman hobi aja. Oke. Tapi kita flashback sedikit nih. Ini kalau orang masak ya, udah habis masak jadi satu masakan, nanti disingkirkan dulu, nanti dimasak lagi. Sini, kenapa kok dulu pilih sastra Inggris? Karena sebenarnya aku sastra Inggris itu pilihan kuliah nomor 2 di sini. Jurusan nomor 2 yang pertama itu manajemen. Cuman karena aku dapat beasiswanya di sastra Inggris, terus mama itu sebenarnya kayak ngapain sih manajemen, banyak orang lulusan manajemen nanti kerjanya susah gitu kan. Pasti biasa klise orang tua kan kayak gitu ya. Terus sastra Inggris aja pasti kepake gitu. Ya udahlah kita ya karena beasiswa juga sih karena alasan pertama. Kalau aku yakinnya karena itu. Dulu beasiswanya dapat yang kayak gimana ya? Yang full atau yang potongan pertama itu yang nomor 1 apa nomor 2 gitu. Aku lupa. Lupa banget. Pokoknya lebih murah lah intinya bayarnya. Itu beasiswa nomor 1, nomor 2 itu ya yang paling tingginya Macung berarti. Iya. Nah, kalau di sastra Inggris itu sekarang sama kegiatannya Cindy yang bermusik ada hubungannya nggak sih? Kepake nggak akhirnya? Harusnya kepake sih ya. Karena laguku kan mostly bahasa Inggris. Iya. Mostly bahasa Inggris. Tapi yang lebih kepakainya tuh PD-nya itu sih. Karena emang diapain dulu? Kalau misalnya kayak teori-teori gitu, aku udah lupa ya jujur aja gitu. Cuman yang paling inget itu aku lupa dosennya itu antara Pak Wawan atau Pak Patris. Pokoknya itu pernah bilang ke aku kayak gini, atau Pak Dono, aku lupa. Pokoknya kalau kamu sudah membuat karya seni itu tuh nggak peduli gramatikalnya itu kayak gimana atau sentersnya seberantakan apa, kalau itu
sudah literatur ya literatur. Itu yang bikin aku percaya diri. Oh, berarti aku bikin apapun kalau maksudku ini ya ini gitu. Mau orang bilang ini salah kayak gitu. Bahasa grammarnya salah kayak gitu tuh. Aku jadi lebih pede aja sih. Oke, tapi ada yang ngomong gitu nggak? Loh, laguku yang isi Wrong to Loving You itu salah grammarnya. Dari judulnya udah salah. Oke, tapi itu aku ingat. Tapi kalau udah jadi karya seni, karena maunya aku kayak gitu. Oke. Karena judul dari lagunya kan Is It Wrong to Loving You. Karena kan mencintaimu salah. Jadi ya udah, memang salah. Gitu. Itu sempet kok di komen sama Pak Patris di Instagram aku. Oh gitu. Terus gimana? Harus diberiin grammarnya. Oke. Terus aku bilang gini, lah kan kata Bapak. Oh baiklah gitu. Uno reverse. Aku loh bingung. Uno reverse itu bisa gitu ya? Oke. Maksudnya putar balik. Iya diputar balik. Oke. Siap. Nah itu jadi kepake ya, apalagi kalau di dunia industri gini kepake banget saya sastra Inggris. Kepake banget, apalagi dulu kan kalau di tahunku ya, maksudnya di angkatanku itu ada penjurusan yang ke pariwisata. Itu kan ya, kalau di sini kalau sekarang gimana masih pariwisata sama PR. Kalau sekarang jadi entrepreneurship. Kalau dulu aku masih PR. Ya yang kepakainya itu di PR-nya itu. Oke, jadi PD. Karena kan PD-nya terus ngomong di depan umum, terus maintain dan gimana ya? Mencari relasi. Pekerjaanku sekarang nggak semerta-merta aku buat karya terus selesai. Tapi pertanggungjawabannya itu banyak sih, kayak promosi gitu, promosi lagu, campaign, habis itu menjalin relasi sama orang baru. Itu sih yang aku pelajari. Itu semua dipelajari dulu waktu kuliah ya? Kebetulan aku untungnya waktu itu memilih PR. Oke, jadi untuk campaign mah udah sudah makan aja. Ya gitu. akhirnya aku mikir, jujur sampai sekarang untuk campaign dan lain-lain, marketing untuk laguku sendiri aku harus ada campur tanganku sih, meskipun ada tim. Oke. Jadi itu yang kepakainya untuk ilmunya. Kalau untuk soft skillnya ya itu tadi ya. Kalau dulu waktu kuliah aktif atau hiperaktif atau hyperaktif sih kayaknya. Soalnya kita mengejar poin ya kan. Sampai sekarang masih. Oke, poin adalah kunci kebutuhanku. Aku dulu aktif di BPMF. BPMF, UKM lumayan sih. OOT ya ini ya. Waktu dulu, waktu ngejar poin, sebel nggak sih? Mau jujur apa enggak? Jujur. Sebenarnya ya jujur, ada capeknya sih. Ada capeknya karena sometimes karena ya mengejar poin itu ada beberapa yang bukan minatku tapi tetap tak masukin. Kayak gak peduli. Pokoknya dapat poin. Kayak ikut workshop apa ya waktu itu kayak gitu-gitu untuk demi mengejar poin. Tapi kalau misalnya kebetulan workshopnya kayak aku suka, itu tuh aku suka banget gitu. Kayak dulu sempet ikut workshopnya merajut kayak gitu. Terus yang paling nggak masuk akal itu aku ikut yang buah fruit carving, no? Pokoknya aku sempet sampai jualan di ini kalau sekarang jadi Transmart, oke. Persimon. Oh iya. Itu yang pas aku hampir kesemek. Iya, kayak dulu tuh kayak pertama kali kesemek gak ada bedaknya itu kan tuh. Ya aku ikut itu guys, meskipun kayak iki apa sih? Apa ya ini sampai jualan di Transmart segala, terus jualin ke orang, mengenalkan ini loh buah persimmon. Terus tapi beberapa tahun kemudian lah ada di maksudnya di market itu ada udah kejual. Nah, ini mah dulu yang aku kerjain kayak gitu akhirnya. Nah itu kan dulu ada capeknya, tapi berguna nggak? Pastilah berguna. Sangat berguna. Yang pertama untuk lulus. Ya itu pasti. Itu pasti. Yang kedua ya itu tadi, kalau misalnya pas ada
acara apa sih kayak workshop yang aku suka, itu tuh ya pasti aku dengan sepenuh hati mengerjakannya. Skill yang didapat dari ngejar poin itu ngatur waktu kah, nyari peluang, itu pasti berguna banget kan ya? Pasti, apalagi yang ini ya, yang organisasi kemahasiswaan itu kerasa banget. Apalagi aku orangnya yang sebenarnya ansos dari awal sekolah SMP ke SMA itu nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Tapi ketika di sini harus ikut dan aku akhirnya bisa tahu caranya untuk leadership, manage waktu kayak gitu. Terus nge-planning event-event kayak acara-acara kayak jadi gitu sih. apa namanya? Ya event planning ya. Iya, banyak kan kalau organisasi kemahasiswaan di Macung kan pasti ada aja acaranya ya. Kayak bikin apa, bikin rapat tiap bulan sekali kayak gitu kan. Itu sih. Jadi Macungers ngomelnya boleh, tapi dijalani ya, karena itu berguna banget. Berguna banget. Iya kan. Jadi akhirnya kamu akan terbiasa sih di dunia kerja juga akan akhirnya kebiasa. Kalau nggak ngelakuin apapun akhirnya bingung. Padahal mungkin ya dunia kerja atau setelah kuliah itu akan lebih berat gitu ya kayaknya daripada justru malah kalau misalnya freelancer seperti aku lebih beratnya itu bukan beban yang dipaksakan seperti sekarang kan ada poin, kita akhirnya poin ya timbal baliknya. Kalau aku nggak ada yang maksa, jadi harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya kamu akan tenggelam gitu karirnya. Iya, itu akhirnya tertempanya ya dari awalnya dari poin itu ya. Kembali ke yang dipelajari sini waktu kuliah nih ya. Kan belajarnya literatur. Terus abis itu karya sastra gitu. Tadi secara off the record begitu Cindy ngomong kalau suka puisi. Nah, terus dia malu-malu sendiri. Kira-kira nih keahlian ya, ilmu yang diperoleh waktu di kuliah dulu itu penerapannya gimana sih di sekarang kalau misalnya bikin lirik apa gitu, kaidah puisi gitu. Waduh. Berat sekali. Puisi dan prosa. apakah dipakai kayak gitu atau kayak gimana? Masalahnya aku kalau bikin something nggak terlalu dipikir sih masalahnya, cuman kayak fokus untuk mengomunikasikan apa yang aku rasakan, apa yang aku ingin sampaikan ke pendengar aja gitu. Kalau misalnya sampai yang kayak gitu-gitu, kaidah gitu enggak sih, nggak sampai. Maksudnya mungkin iya tanpa disadari kayak gitu. Atau aku biasanya cari referensi. Kalau referensi itu justru aku nggak carinya dari puisi. Meskipun aku suka ya baca puisi, maksudnya baca-baca aja buat nambah referensi untuk kosakata atau kata-kata tambahan. Tapi aku biasanya lebih sering kayak penyanyinya siapa nih. Kalau misalnya bahasa Inggris, kalau menulis lagu bahasa Inggris, aku tuh lebih suka cara penulisannya Billie Eilish sama Phineas. Terus habis itu suka cara penulisannya penyanyi Korea namanya Yerin Baek. Itu aku suka. Aku nggak tahu, tapi ya ya nanti teman-teman bisa cari juga. Biasanya inspirasinya dari situ. Terus habis itu banyak sih, Grace Abram, kayak gitu-gitu. Kalau yang lama-lama apa legend in poetry gitu? Waduh, aku tuh suka baca puisi tapi sometimes lupa nama pembuatnya kayak gitu sih. Sayangnya begitu. Sering kali kan teman-teman kayak dengerin lagu ini, lagunya siapa ya? Penyanyinya siapa ya? Kayak gitu ya. Iya. Tapi iya sih emang beberapa waktu yang lalu itu sempat ikutan, kalau aku sih dulu itu sempat ikutan apa namanya itu ORF ya, Ubud Writers and Readers Festival. Di situ tuh ada satu malam namanya Poetry Slam. Jadi khusus di situ tuh saling bertanggapan gitu ya, saling menjawab bersaut-sautan puisi ya. Keren banget ya, dan aku lihat juga memang waktu itu lebih bebas ya, bebas format, nggak kayak puisi-puisi yang kita tahu desaku gitu kan. Enggak. Puisi zaman sekarang lebih ekspresif ya kayaknya. Lebih bebas sih kalau aku lihat. Bahkan kayak orang nulis tweet itu udah puisi menurutku. Terus atau sekarang di TikTok kan
banyak ya orang bikin konten-konten POV atau bikin oke, konten-konten galau yang videonya cuma jalan city light gitu atau apa pemandangan pantai, itu kan tengah-tengahnya ada kata-kata, itu udah literatur teman-teman. Menurutku ya. Dan itu tuh menurutku susah loh menuangkan perasaanmu di 4 baris kata aja, dan itu udah kayak bagus. Kalau pemilihan diksi gitu atau pemilihan kata gitu, Kalau ada aku- kepengaruh nggak sama yang dulu dipelajari di kuliah? Aku lupa ya, jujur ini udah 5 tahun berlalu gitu. Cuman aku lebih suka penggunaan kalimat atau kata yang langsung gitu, yang straightforward. Jadi kayak misalnya sometimes aku kasih kata-kata yang puitis tapi nggak sebanyak itu. Mungkin kayak kombinasinya kayak 30-70 yang straightforward, 30 yang puitis banget kayak gitu. Kayak perumpamaan itu cuma 30% aja. Karena aku lihat juga dari penulisan lagu-lagu yang viral sekarang itu tuh jarang banget lagu-lagu yang puitis ya. Lagu-lagu yang straightforward justru yang lagi rame didengar sama orang-orang. Aku juga harus ngikutin perkembangan zaman kayak gitu-gitu. Nah, kalau bikin satu lagu nih, sebenarnya proses kreatif di balik itu kayak gimana sih? Biasanya aku kan bekerja sama timku, yang sering tandem itu sama produserku. Produserku itu yang bikin beat, bikin musiknya. Nah, biasanya aku brainstorm dulu, aku mau nulis apa. Setelah itu dia bikin beatnya, setelah itu lempar ke aku untuk bikin notasi dan liriknya. Jadi liriknya dari aku. Setelah aku bikin liriknya, di ACC di ACC sama produserku. Jadi kayak ini aku kurang suka penggunaan kata ini. Bukan karena dia nggak suka pemilihan katanya atau apa, tapi sometimes waktu dinyanyikan itu kayak kita kan lidah-lidah orang Indonesia. Ini ngomongin lagu yang liriknya bahasa Inggris ya. Kan kita lidah-lidah orang Indonesia, apalagi orang Jawa Timur, pasti medok ya. Jadi kita kayak meminimalisir penggunaan kata yang akhirannya itu sulit dipronouncekan. Misalnya kayak yang belakangnya atau awalannya G kayak D kayak gitu-gitu. Oh ya, karena perbedaan apa? Kalau misalnya memang tidak ada kata ganti yang bisa, harus ekstra take-nya waktu take vokalnya. Gitu. Ada vokal coach apa? Ini apa namanya? Untuk apa sih pronounce-nya itu loh? Nggak ada. Kita semua sendiri. Aku sendiri sih. Ya kan aku belajar sastra Inggris, ya itu fungsinya. Soalnya di sastra Inggris ya belajarnya kita pronunciation ada kan di mata kuliah apa ya itu? Pronunciation ya. Ya. Kalau lupa ya tinggal buka Google, kita dengarkan berulang-ulang. Iya. Tapi gini, ya sebagai orang yang sudah cukup usia nih siapa ya? Saya gitu maksudnya. Saya melihat bahwa aku melihat ada kayak geser gitu ya. Dulu kan kalau lagu-lagu zaman dulu tuh lebih tertata, lebih rapi, rhyming itu diperhatiin. Sekarang itu mungkin lebih bebas, lebih ekspresif gitu. Nah, mungkin nanti Cindy kan baru 5 tahun ini ya di industri kreatif gitu ya. Nah, nanti kan sampai 5 sih, baru 4 tahun ya. Nanti kan pasti dia akan progresif kemana gitu ya, mengikuti seleranya pasar. Gimana sih caranya Cindy supaya agile dan supaya bisa ngikutin gitu, bisa membaca, oh ini orang sekarang arahnya kemana ya, kayak gitu-gitu itu gimana caranya? Kalau aku salah satu caranya sering-sering bergaul sama teman-teman yang di bawah, usianya di bawah. Terus sering scroll TikTok juga kayak gitu buat cari update tren terkini kayak gitu-gitu sih. Apalagi ya kalau untuk penulisan, kalau rhyme tetap sih Gunina, aku sorry kekat, kalau misalnya yang rhyme itu sampai sekarang masih dipakai, harus gak indah dong kalau nggak ada rhyme-nya. Cuman ya memang pemilihan kalimatnya aja, gaya tulisannya aja yang beda kayak gitu. Kalau dulu mungkin eranya folk
musik folk itu kan pasti puitis banget. Ya, Ya kan ya, kayak ya. malam membiru kayak gitu-gitu kan. Ya, kita nggak tahu maksudnya kayak mungkin kayak gitu kan, malam membiru, tangisanmu menyentuh kalbu kayak gitu tuh. Dan sekarang kan udah kayak aku sangat jauh dari tulisan yang seperti itu karena sekarang musikku sendiri juga bukan folk gitu aja. Kalau orang musisi folk sendiri pasti tetap pakai itu. Tetap pakai itu. Pakai meter kalau kami itu menyebutnya. Jadi kadang 8 10 8 gitu. Jadi ada 8 suku kata. Itu meter kalau saya belajar musik yang lama-lama itu gitu. Kalau sekarang lebih langsung aja sih, kayak aku nggak mau kamu sama dia, ya udah ngomong gitu aja. Oke. Kalau sekarang Kalau menurut Cindy nih, sebagai musisi ya, lebih apa ya, idealis atau ngikuti tren? kalau aku ada presentasenya pasti, semuanya ada presentasenya. Kalau idealis itu harus Ngatur presentasinya gimana? dari aku sendiri sih, aku kira-kira sendiri. Soalnya kalau 100% harus idealis itu nggak baik. 100% ngikutin tren juga identitas kita nggak bisa dikenalin orang lain gitu. Kadang idealis itu perlu untuk membangun branding diri kita sendiri, kayak gitu. Tapi tetap harus ngikutin apa yang dimau pasar, gitu. Nah itu tadi ya, berarti kan ada porsinya tuh, idealisnya seberapa, ngikut pasarnya seberapa, supaya tadi Cindy bilang supaya kita punya identitas. Betul, gitu ya, betul. punya penanda nih. Ini Betul. Cindy ini karakternya gimana? Cindy karakternya gimana sih kalau di musik? Kalau di musik ya? Iya, apa yang personality yang kayak gimana gitu sebagai musician atau sebagai artis gitu yang mau kamu bangun gitu? Kalau di musik Cindy Amani itu aku udah nggak ngomongin genre lagi. Mungkin untuk tahun depan aku bakalan lebih pop lagi genrenya. Kalau tahun-tahun yang lalu kan lebih lo-fi, R&B. Akan beralih ke pop. Lagunya akan lebih ceria. Oke. Tapi tetap minimalis musiknya. Tetap minimalis. Jadi itu anchornya ya. Boleh geser sedikit ke pop, tapi that's your. Musiknya tetap minimalis. Apa yang membuat Cindy Amani itu Cindy Amani? Maksudnya gimana tuh? dari tadi loh. Emang ya geser, minimalis kan? Itu segi minimalisnya minimalis, itu ya. musik yang minimalis itu Easy listening, minimalis gitu. ya. Oke. Ya itu apa namanya, untuk masalah identitas itu tadi ya. Sekarang kan musisi yang musisi itu banyak banget gitu ya. Mungkin kalau kita sudah punya Spotify gitu, itu kan sepertinya ada aja tiap hari itu musisi-musisi baru. How do you survive that? Harus jadi unik sih. Harus jadi unik. Itu nggak cuma musik kita aja yang unik atau beda dari yang lainnya, tapi personal branding juga penting. Karena mau gimana pun, meskipun kita jualan produknya itu musik, tapi kita juga butuh personal branding yang ini loh laguku. Jadi akhirnya, apalagi di era digital sekarang kan sosial media udah yang nomor 1 ya. LinkedIn nomor 2. LinkedIn nomor 2. Jujur aku punya LinkedIn loh. Oh, aku punya loh. harus punya. Jadi kayak Instagram atau sosial media yang lainnya itu sama kayak CV-nya kita, portofolionya kita, dan itu kayak apa ya? Kayak step pertama untuk ngenalin musik kita, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus show as a star, bukan jual. Jadi musisi itu susah banget menurutku. Kalau jualan lagu doang itu kamu nggak bisa, menurutku ya. Mungkin ada yang lagunya dikenal banyak orang, tapi akhirnya nggak ada yang tahu yang nyanyi siapa, orangnya kayak gimana, wajahnya kayak gimana. Sedangkan jadi musisi itu nggak cuma kayak gitu. Itu yang terjadi sama aku awal-awal pertama waktu rilis lagu. Laguku yang isi Wrong to Loving itu sampai sekarang udah didengar 5 juta kali di Spotify. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang nyanyi, Cindy Amani itu siapa. Bahkan banyak yang ngira kalau
yang nyanyi Is It Wrong to Loving You itu orang luar negeri, bukan orang Indonesia. Gitu. Sedihnya kayak gitu. Akhirnya goals kedua aku adalah orang harus ngerti aku, kenal aku dulu, baru that's my music gitu. Baru aku kenalin musikku. Kalau dari sisi copyright, itu kalau menurut Cindy gimana tuh? Kalau ya sekarang sih untungnya itu ya kayak Spotify itu accessible ya. Jadi kan lagu-lagunya Cindy ada di situ. Kalau zaman dulu tuh kan bajakan banget, itu banyak. Kalau di industri yang sekarang kayak gimana sih? Untuk copyright sekarang alhamdulillah sudah sangat dipermudah sih di era digital sekarang. Apalagi kalau kita udah rilis lagunya di digital music platform, itu otomatis udah ke link semuanya, even itu di TikTok, di Instagram, itu semua kalau orang semua pakai, ke link. Orang kalau pakai musikmu berarti pasti di notif gitu. Pasti itu masuk dalam hitungan stream gitu. Mau itu di YouTube juga. Jadi kalau misalnya ini agak nyebelin sih kadang ya, agak nyebelin buat aku sendiri karena aku kan juga content creator, sometimes aku juga terima endorsement. Nah, aku tuh mau pakai laguku sendiri untuk endorsement. Tapi bukan bayar. Tapi kalau kita nggak ngeling lagu kita di sound kita sendiri, maksudnya sound Cindy Amani misalnya, itu ke mute. Langsung otomatis ke mute guys. Jadi aman banget kalau kita mau ngomongin copyright sekarang di era digital sekarang ya. Malah lebih mudah, easy banget. Sekali kita udah rilis dan jadi kalau mau rilis lagu itu ada namanya ISRC. Itu kayak nomor atau kode ya untuk mendaftarkan copyright kita itu. Gitu. Ya sebenarnya itu ke-mute aja padahal lagu aku sendiri. Gitu. Ini punya gua. Atau akhirnya susah buat ngiklan. Sometimes kan kita di Instagram bisa ngiklan ya. Atau di TikTok bisa ngiklan. Ada beberapa lagu yang dia nggak able buat diiklanin. Gitu. Jadi nggak bisa ngiklan gitu. Oke. Ya. Tadi Cindy waktu ngomongin soal surviving creative industries, ngomongin soal unik. Nah, ternyata tadi sempat kita ngobrol-ngobrol off cam nih. Cindy itu juga termasuk orang yang unik ketika kuliah di Macung dan menyelesaikan tugas akhirnya. Gitu. Ada satu orang ini yang kuliahnya di sastra Inggris tapi bahasnya anime. Karena aku definitely wibu. Terima kasih ya sudah disediakan ini hiasan-hiasan. Sebenarnya lebih di kantor kita lebih banyak sih gitu, ada raknya sampai. Nah, boleh diceritain sedikit enggak? Dulu waktu ngerjain tugas akhir itu gimana sih di Macung? Untungnya kayak sat-sat gitu ya, karena aku udah ngerti mau membahas apa dan judulnya apa. Cuman kan problemnya adalah yang suka, maksudnya aku kan sastra Inggris nih, terus bahas anime kan dari Jepang, kayak bisa nggak ya gitu kan awalnya. Tapi aku tahu ada satu dosen nih, kesayangan aku, bapak kesayangan aku ini, ya suka anime juga. Akhirnya padahal desas-desusnya itu dari teman-teman, Bapak ini nggak akan terima kalau misalnya judulnya bukan translation gitu ya. Translation entah itu dari novel ke film atau apa. Aduh gimana ya ini gitu kan. Terus coba dulu deh gitu. Pak, ini saya punya judul ini, animenya ini. Kan Bapak suka anime juga. Dosen sastra Inggris yang suka anime cuman Bapak aja. Namanya Pak Wawan. Makasih Pak Wawan. Akhirnya saya lulus. Dimension loh Pak. Tapi waktu itu bahas apanya Cindy? Attack on Titan ya? Iya, untuk animenya ambil Attack on Titan yang season 1. Jadi waktu itu masih season 1 guys gitu. Soalnya kalau ambil season 1, 2 kepanjangan. Nggak cukup satu skripsi itu nggak cukup. Karena sekompleks itu animenya. Waktu itu bahas apa? Bahas soal characterization. Oh, ya masih di bracketnya literatur lah ya. Untungnya itu, maksudnya untung aja pinter ngeles gitu.
Jadi masih ada hubungannya. Jadi luas banget ya ternyata ya sastra Inggris ya. Iya. Karakterisasi juga masuk boleh Masuk. jadi tugas akhir. Nah ini ternyata Cindy ini waktu lulus tahun 2019 adalah angkatan terakhir sastra Inggris yang harus pakai skripsi. Betul, sayangnya begitu. Setelah itu boleh nggak pakai skripsi, pakai apa ya macem-macem gitu ya, bisa translate buku, bisa bikin creative writing. Kalau seandainya waktu itu Cindy boleh lulus tanpa harus bikin skripsi, what would you do? Paling aku pengen bikin buku poem sih. Buku puisi ya. Ya karena tadi suka puisi. Terus Something new juga sih, aku belum pernah nyoba kayak. Mau diulang? Enggak. Langsung enggak. Mantep banget jawabnya enggak gitu. Tapi kalau akhirnya diulang lagi ya mungkin aku akan belajar poems lebih dalam lagi. Penasaran sih karena aku suka something new. Siapa tahu kalau udah dibukuin terus bisa dinyanyiin gitu ya. Iya, itu sih yang lebih penting. Gitu ya? Soalnya mostly buku-buku bukan buku-buku sih. Mostly lagu-lagu aku itu kayak aku memupuknya itu dari dulu. Aku tuh nulis lagu itu sebenarnya dari SMP. Oh, oke. Jadi kayak diaryku. Oh, wow. Jadi siapa tahu kalau misalnya aku nulis poem ya bisa pasti aja aku jadiin lagu. Iya juga ya, Pak. Loh, gimana Pak? Pak gimana? Oke. Wah, kita udah panjang lebar nih yang ngomongin soal karirnya Cindy. Nah, Cindy, ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Dua pertanyaan terakhir karena yang satunya pertanyaan, satunya request. Oh gitu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir. Nah ini kalau Cindy mau berpesan nih kepada Macungers yang kepingin pursue career di bidang industri kreatif, kira-kira apa sih yang harus diperhatiin? Lebih sadar potensi diri kamu sih. Harus dari awal kamu aware dan peka apa yang kamu inginkan di masa depan, sama apakah itu berkesinambungan dengan skill kamu. Kalau misalnya itu masih belum ada, segera cari sekarang. Gitu ya, segera segera temukan sekarang. Ditemukan dan diperkuat. Yap. Betul. Oke, baik. Itu pesannya Cindy buat Macungers yang kepingin terjun ke musik, industri musik ya, atau industri kreatif. apapun sih. Industri apapun. Soalnya belum tentu orang kepingin hidup yang menantang sepertiku gitu kan. Sometimes kan ada orang yang slow living gitu. Oke. Kalau jadi di industri kreatif nggak slow living ya? Enggak dong guys. Apa itu slow living? Nge-live aja bisa sampai malam-malam gitu ya? Ya kalau misalnya ya sesimpel gini lah guys, kalau misalnya mau manggung besok kemana, terbang kemana kayak gitu. Secapek itu, belum kamu bikin lagunya. Oke. Ya itulah pokoknya. Ya itu harus waktunya manage waktu. Waktunya harus pintar-pintar dan jaga moodnya harus pintar-pintar. Itu dia, jaga mood ya. Itu penting banget. Penting banget. Siap. Oke. Nah ini tadi kita udah ngomongin satu pertanyaan, satu request. Ini requestnya sebenarnya dari Uning loh. Bener nggak nih? Boleh nggak nanti Mbak Cindy disuruh nyanyi gitu? Mau lagu apa nih? Mau lagu apa? Your upcoming release. Jangan nanti. Udah BTW, aku udah start campaign dari bulan lalu laguku yang boleh menari itu. Gitu. Ini uploadnya kapan ya? Mungkin 5 bulan lagi. Oh enggak. Lo nggak apa-apa kalau 5 bulan lagi berarti udah rilis. Kok spill dong. Ya dalam waktu dekat. Kalau terserah sih sini mau misalnya mau memperkenalkan single barunya juga boleh. Boleh, tapi bahasa Indonesia nggak apa-apa lagunya. Nggak apa-apa. Harus kali. Masa disuruh pulang? Enggak gitu kan, ini sastra Inggris gitu. Siapa tahu harus yang bahasa Inggris. Cindy, kamu kan lulusan sastra Inggris gitu. Nggak apa-apa, kita ngomongin literaturnya deh. Silakan. Oke. Mulai ya guys. Butuh apa ini? Butuh apa? Kita nggak punya alat musik di sini.
menarikku dalam sepi, merayakan kamu yang telah pergi, menghibur hati yang tak lagi mengharapkan kamu tuh kembali. Iya, wow. Itu judulnya Menari Sun ya guys, rilis. Baru kali ini lo merayakan kau yang telah pergi. Iya, lebih ceria lagunya. Lebih ceria. Kemarin depresi. Iya juga. BTW terima kasih loh Macung karena kita yang terima kasih. Ini terima kasih juga karena EP ku yang kemarin, karena aku sempat bikin EP full mini album. Oh oke. Ya, itu cerita kisah cintaku di Macung gitu. Wow. Gak, tapi itu cuman memori teman-teman. Sekarang sudah biasa aja. Budina pasti tahu. Enggak, oh ya udah. Pura-pura tahu, enggak tahu. Iya. Oh ya, nanti pura-pura tahu deh. Makasih Macung. Kita terima kasih banget Cindy sudah menyempatkan hadir di Majung ya. Karena tadi waktu ngobrol-ngobrol ternyata Cindy ini kayak setrikaan gitu ya, bolak-balik Jakarta Malang, walaupun hatinya di Malang. Iya, hatiku selalu di Malang teman-teman. Nggak bisa move on aku dari sini. Mungkin itu karena kalau minum air jangan lupa sumbernya. Betul. Oke, terima kasih banyak Cindy sudah hadir di sini. Terima kasih Bu Nina. Berbagi sama kita semua. Sukses terus karirnya ya. Ya, semoga juga podcastnya bermanfaat buat teman-teman Macungers. Amin. Oke, Macungers, demikian kita ngobrol-ngobrolnya sama Cindy Amani. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa ya, Kak, kalau mau gini, kalau mau terjun itu awalnya kayak gimana? Nah, itu boleh kirim komen atau kirim email begitu ke Macung, nanti kita sampaikan ke Kak Cindy Aman gitu ya. Nah, terima kasih karena sudah menyimak podcast kita episode yang ini. Nah, teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.